Hai, Shalom. Kembali lagi saya mau sharing tentang kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keren banget ayat ini. Ketika pandemik sudah selesai, kita mempunyai pola kehidupan yang baru, di mana saat pandemik bisnis pada rontok. Banyak terjadi PHK, banyak yang membutuhkan pekerjaan, dan banyak yang tidak tahan dengan tekanan hidup. Sampai-sampai ada yang harus nyaris mengakhiri hidupnya. Nah, Tuhan mengingatkan kita untuk saat-saat ini, mulai saat ini bahkan, untuk kita jangan khawatir. Berharap kepada Tuhan itu jauh lebih menyenangkan. Ya, semua kita, termasuk saya juga punya masalah. Tapi dalam perjalanan hidup, kalau kita hanya fokus kepada masalah, itu tidak akan menyelesaikan. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita bisa berpikir, kita bisa tenang mengambil keputusan, dan kita bisa melakukan mungkin pekerjaan yang baru atau bisnis yang baru. Karena saya percaya pandemi boleh terjadi, tetapi dalam perjalanan hidup saat-saat ini, ternyata Tuhan mau menggunakan talenta yang ada di dalam setiap pribadi kita. Nah, ketika berpegang kepada jangan takut, jangan khawatir, Tuhan itu selalu memberikan kejutan, mujizat yang tidak pernah kita rencanakan, bahkan di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Makanya ketika kita minta sesuatu, kita mesti sungguh-sungguh dan kita benar-benar melakukannya. Karena damai sejahtera itu yang bisa membuat kita untuk berpikir masa depan. Saya belajar, setiap hari saya belajar. Ketika ada masalah, lebih baik diam di kaki Tuhan. Baca firman. Kenapa baca firman? Karena firman adalah jawaban dari segala pergumulan yang kita hadapi saat-saat ini. Dan ketika kita berdoa, sungguh-sungguh minta. Dan ketika kita sungguh minta, pasti Tuhan memberkati. Tuhan pasti memberikan. Saya kadang analogikannya seperti ini. Ketika saya dulu meminta sesuatu kepada papa atau mama saya, ketika saya minta sungguh-sungguh kepada orang tua saya ini, mereka pasti memberikannya dengan cepat. Karena dia tahu saya sungguh membutuhkan. Tapi ada masanya, saya minta sesuatu itu dengan keraguan-raguan. Ya, mungkin orang tua melihatnya anak ini tidak sungguh-sungguh, berarti mungkin dia mau berbohong. Apakah orang tua kita akan memberikan? Pasti tidak. Orang tua kita pasti menahan dulu sampai yang benar-benar kita minta itu, baru dia akan berikan. Nah, analogi ini buat saya adalah hal yang simpel, tetapi belajar bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tidak pernah berpikir apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Nah, dengan ucapan syukur yang saya mau katakan saat ini, dalam keadaan pergumulan berat, ataupun lagi diberkati melimpah sama Tuhan, tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan inginkan kita selalu menyampaikan ucapan syukur apapun musim hidup kita.
Saya pun juga melakukan hari ini. Kalau dulu, saya nggak pernah berpikir tentang ucapan syukur. Tapi ketika mulai hidup yang baru, saya menyadari bahwa hidup saya saat ini, itu semua punya rancangan datangnya dari Tuhan. Apa yang saya pakai, apa yang saya nikmati, itu semua datangnya dari Tuhan. Oke, secara manusia semua kita yang buat. Tetapi perlu diingat, sumber daya yang ada di bumi ini, itu semua ciptaan Tuhan. Kita ini hanya pengelola. Nah, dari situ teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala apa yang kita pikirkan. Dan tetap jaga hatimu, karena hati itu terpancar kehidupanmu. Dari hati itu, Tuhan melihat bagaimana engkau sungguh-sungguh berhubungan dan meminta kepadanya. Dan pikiran kita yang paling penting, karena pikiran kita jangan sampai ternodai dengan pikiran-pikiran yang picik, licik. Saya mau sampaikan kepada teman-teman, apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Kalau kita tabur kebaikan di dunia ini, kita akan menuai kebaikan. Tapi kalau kita tabur keburukan, kita akan menuai keburukan. Nah, pentingnya kita punya teman-teman komunitas, teman-teman yang bisa saling menguatkan. Nah, saya sampaikan teman-teman bahwa jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan sudah siapkan apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Dia sudah tahu. Tinggal kita sungguh-sungguh minta dan melekat dengan Dia. Percaya, tidak pernah sia-sia kita mengikuti Tuhan. Sampai hari ini, kalau saya bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena kebaikan, kasih karunia Tuhan buat saya dan buat sesama. Kita semua bisa dipakai untuk menjadi saksi. Saya pernah mengalami kebangkrutan. Itulah tidak mudah. Minus, sempat di pinggir jalan, tidur. Sempat di tempat tambal ban, tidur. Kalau secara manusia tidak kuat. Tetapi Tuhan ingatkan saya, jangan khawatir tentang apapun. Dan ketika saya tidak khawatir, Tuhan sekarang memberkati saya dengan bisa membeli rumah yang baru. Tuhan memberkati saya dengan bisnis yang baru. So, jangan pernah lihat hari ini, tapi lihat masa depanmu. Karena masa depanmu ada bersama Tuhan dan di tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.